Bagaimana selama ini praktik pengambilan keputusan dijalankan, terutama untuk kasus-kasus tentang nilai-nilai kebajikan yang saling bersinggungan atau untuk kasus-kasus di etika yang sama-sama. Untuk pertanyaan pertama, selama ini bagaimana Ibu Titi mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau kesulitan? Kemudian selama ini bagaimana Ibu Titi menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Kita identifikasi dulu, jadi kasusnya seperti apa, kemudian yang terlibat siapa saja, dari pihak-pihak terlibat itu kita cari permasalahannya apa. Nah itu sehingga kita bisa berkomunikasi dengan yang terlibat itu. Jadi kalau di sekolahan apa ya Pak ya, kalau saya kebanyakan komunikasi dengan maka saja bicara, apalagi yang berhubungan dengan kasus itu, kemudian bapak ibu yang terlibat wali kelas, orang tua siswa, kemudian juga kita tetap koordinasi dulu, kita cari permasalahannya apa, terus setelah itu kita istilahnya permasalahan ini nantinya ke anak bagaimana, jadi akibatnya jadi saya tidak bisa mengambil keputusan secara langsung Pak, jadi kita lihat dulu kira-kira nanti seperti apa kedepannya, kemudian kita juga membuat keputusannya tidak langsung kita diskusi sekali itu, jadi tidak, jadi banyak beberapa tahap yang harus kita lalui dan nanti benar-benar keputusan akhir itu untuk anak terutama dari yang karena apa, karena masa depan mereka. Kemudian tanya selanjutnya begini, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Ibu Titi lakukan selama ini? Selama ini kalau ada permasalahan di sekolah kita, saya
langsung menyelesaikan di tempat atau memilih sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, tentu atau prosedur seperti apa yang Ibu Titi jalankan? Sebenarnya kalau jadwal tertentu tidak, kita sesuaikan dengan kasus yang ada. Karena sebuah kasus harus cepat terselesaikan, tapi jika kita tidak pada soal itu harus selesai, tidak bisa karena kita ada komunikasi dengan yang lain, koordinasi, kemudian kita juga fakta-fakta sebenarnya kita harus tahu semuanya. Yang penting saya menjadwalkannya ya, misalkan ada kasus sebenarnya kita segera selesaikan, tapi dengan tahapan-tahapan yang memang harus kita lakukan. Kita berkomunikasi dengan semua pihak yang terlibat. Tidak ada harus seminggu soalnya kan kita sudah tidak tahu kasusnya itu kapan nanti. Pada saat kasus datang kita harus sudah selesaikan, kita tetap harus ada prosedur ya seperti itu, ada tahapan yang harus kita lalui biar saya nanti tidak merugikan kemudian. Kemudian adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu Titi dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus di lingkungan pendidikan? Yang mempermudah saya selama ini adalah kerjasama komunikasi antara wakal, dekan, ada komunikasi dengan wali kelas, ada serta orang tua. Jadi saya tidak sendiri di sekolahan, sendiri yang bisa membuat saya lebih mudah jadi adanya komunikasi yang baik ya dari semua pihak. Ini pertanyaan terakhir Bu Titi. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu Titi petik dari pengalaman Ibu Titi mengambil keputusan tentang pendidikan etika ini? Banyak sekali pengalaman yang saya dapatkan di sini karena permasalahan itu diselesaikan tidak dengan suatu seketika langsung bisa selesai, tapi butuh suatu tahapan yang ada beberapa kita perhatikan. Mungkin masalah kita harus bisa melihat apakah ini permasalahannya itu antara individu dengan kelompok, apakah ini apa keadilan dengan kasihan, rasa kasihan atau yang lain. Kemudian juga kita juga mempertimbangkan juga apakah ini rasa kita peduli pada anak, apakah ini merupakan suatu apa hasil akhirnya seperti apa ya. Itu butuh suatu proses. Jadi proses itu berjalan dari awal kita harus tahu dulu apakah ini kasusnya seperti apa. Tadi kita bisa memilah apakah ini dengan apakah ini dengan etika, apakah ini sebuah hanya bukan sebuah lima etika kita harus selesaikan dan faktor-faktor yang memicu apa fakta-fakta yang ada itu apa itu memang harus dilihat terlebih dahulu. Setelah itu kita juga harus apa istilahnya kadang ada sesuatu hal yang kita tidak terduga itu mendapatkan suatu solusi. Mungkin apa istilahnya solusi yang kita tidak terpikirkan, tapi itu kadang keluar juga. Itu mungkin dari teman-teman karena dari hasil diskusi kita bareng-bareng seperti itu. Juga ada ide seperti ini. Dan bukan cuma itu Pak, kita juga harus merefleksi kembali setelah kita membuat keputusan, kita refleksikan kembali apakah keputusan ini sudah benar, dampaknya seperti apa. Sehingga nanti misalkan ada suatu kejadian lagi, itu kita bisa betul ada di
terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Dalam mengambil keputusan, yang pertama saya tentu mencari tokoh utama dulu dalam permasalahan itu. Jadi tokoh yang terlibat dalam permasalahan itu kami ajak untuk berdiskusi, kemudian di situ ada yang namanya kita sharing terkait permasalahan itu. Setelah ada tokoh dalam permasalahan, kita sharing, kemudian saya baru mencari keputusan dari permasalahan yang ini dari mencari solusi seperti itu. Terima kasih Bu Asa. Selanjutnya, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu Asa lakukan selama ini? Prosedur yang saya lakukan tentu langkah awal saya mengidentifikasi permasalahannya. Permasalahan yang saya hadapi ini kategorinya adalah rujukan keluarga atau dilema etika. Setelah saya mengetahui itu, mengidentifikasi, kemudian saya menggali informasi. Informasi saya gali melalui dua tokoh-tokoh yang terlibat dalam permasalahan tersebut. Setelah saya menggali informasi dari tokoh, tentunya saya melakukan keputusan ini mengacu kepada 4 paradigma. Yaitu kita melihat dulu permasalahan ini, individu lawan kelompokan atau kebenaran melawan kesetiaankah. Nah, itu yang perlu kita kaji terlebih dahulu. Setelah itu saya melakukan diskusi untuk pemecahan masalah yang dihadapi. Dalam diskusi itu berganti permasalahannya. Ketika permasalahan itu permasalahan yang bisa diselesaikan dengan komunitas kecil, ya saya selesaikan. Ketika harus melibatkan berbagai macam pihak, ya tentu akan kami libatkan. Bentuk kolaborasi dari berbagai macam pihak itu juga sangat penting. Oke, selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini Bu Asa anggap efektif dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Hal yang paling efektif tentunya saya adalah menjalin komunikasi, kolaborasi dengan beberapa orang yang terkait di dalam permasalahan tersebut. Jadi kita dalam mengambil keputusan itu juga harus melihat ke segala arah. Jangan sampai keputusan yang kita ambil nanti berpihak pada salah satu orang dan merugikan pihak yang lainnya. Selanjutnya Bu Asa, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangan terberat adalah ketika ini benar lawan benar, itu memang tantangan tersendiri karena kita harus menguji dulu, jangan sampai keputusan kita ini tidak berbasis dari kebajikan. Maka kita benar-benar harus menguji validasi permasalahan ini sendiri, kemudian kita juga harus melihat nilai kebajikan tadi supaya keputusan yang kita ambil benar-benar sesuai, tidak merugikan salah satu pihak. Jadi dalam mengambil keputusan itu kita harus membalis, tidak ada pihak yang merugikan, tidak ada pihak yang teraniaya, tetapi benar-benar keputusan yang bisa diterima oleh semua pihak. Selanjutnya, apakah Ibu Asa memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu Asa langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu Asa jalankan? Untuk penyelesaian masalah, saya biasanya melihat permasalahannya. Apabila itu masalah yang sederhana, akan segera saya selesaikan dalam waktu itu. Tetapi apabila itu permasalahan yang kompleks sekali, kemudian melibatkan banyak pihak, tentu saya tidak akan terburu-buru dalam mengambil keputusan. Memang tidak ada jadwal pasti, tetapi saya menyelesaikan permasalahan itu berjeda. Sehingga di awal saya mengumpulkan data yang valid, data
siapa? Tentu dari tokoh-tokoh yang terlibat dalam permasalahan itu. Setelah pengumpulan data yang valid, saya kemudian juga mencari permasalahan ini tadi, mengidentifikasi masalah ini apabila kita menggunakan 4 parameter tadi. Jadi ini kategori masalah yang mana? Masalah individu lawan kelompokkan. Itu baru saya menuju langkah selanjutnya, yaitu mengadakan semacam diskusi untuk mengambil tokoh yang ada di dalamnya, kemudian beberapa orang yang diajak untuk diskusi dalam penyelesaian masalah. Jadi jadwal atau tidak itu tergantung permasalahan yang dihadapi dan dengannya suatu permasalahan. Terima kasih Bu Asa. Selanjutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu Asa dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus di pendidikan? Tentu tokoh sosok itu sangat penting sekali, di mana sosok dari dalam lingkaran keluarga sendiri. Saya itu mengambil contoh sosok ibu saya. Jadi ibu saya ketika saya kecil itu ketika mendapatkan laporan tentang bisa dibilang kenakalan atau perilaku saya, itu tidak langsung memarahi saya, tetapi saya dipanggil, kemudian ibu saya mengklarifikasi, mengkonfirmasi, saya mengklarifikasi, terjadilah diskusi seperti itu. Sehingga ibu saya tidak langsung memberikan hukuman pada saya, tetapi melihat dulu permasalahannya. Itu yang dari internal keluarga. Yang dari luar itu kebetulan saya selama ini sudah dipimpin oleh 5 kepala sekolah, dan saya juga belajar banyak dari 5 pemimpin saya yang terdahulu. Bagaimana kelima kepala sekolah saya itu dalam mengambil keputusan. Jadi ada tokoh saya dan juga pemimpin saya, 5 kepala sekolah saya itu juga memiliki peranan yang luar biasa untuk saya dalam mengambil suatu keputusan. Tokohnya Ibu Asa, ibunya Ibu Asa dan para sekolah. Ini pertanyaan terakhir Bu Asa. Dari semua hal yang telah disampaikan, pelajaran apa yang dapat Asa petik dari pengalaman Ibu Asa mengambil keputusan di lingkungan pendidikan? Pengalaman yang dapat saya petik yaitu dalam mengambil keputusan itu yang pertama kita harus mampu mengidentifikasi permasalahannya dulu. Setelah kita mengetahui permasalahannya, kemudian kita harus mengumpulkan data yang valid. Data yang valid itu didapat dari mana? Yaitu dari tokoh-tokoh yang terlibat di dalam permasalahan tersebut. Setelah kita menemukan